Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali bersama saya Ayu Pelangi dalam acara podcast radio bersama BPJS Kesehatan Cabang Bima. Baik, untuk sore hari ini kita tidak hanya bersama BPJS Kota Bima, kita juga bersama Polres Kota Bima pastinya. Nah, ada apa nih? Pasti teman-teman pada bertanya-tanya kenapa di saat ada podcast BPJS ada Polres dari Kota Bima. Nah, kita akan membahas mengenai implementasi Perpol nomor 2 dan nomor 6 tahun 2023. Nah, di sini sudah hadir narasumber kita, sudah ada bapak-bapak yang sudah ada di sini. Kita langsung aja perkenalkan. Yang terhormat kepada Bapak AKP Made Wikartayasa, selaku Kasat Intel Polres Kota Bima. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Iya, gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, yang kedua, yang terhormat kepada Bapak Bribka Muhammad Sarjana Sosial, selaku perwakilan dari Kanitsim Polres Bima Kota. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Gimana kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Dan kita akan langsung perkenalkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bima, I Gusti Ngurah Ari Mayunugraha, atau disapa dengan Pak Ari. Selamat sore Pak. Ya, terima kasih. Nah, dan untuk teman-teman yang mendengar podcast radio di kesempatan sore hari ini, kita akan membahas mengenai implementasi Perpol nomor 2 dan nomor 6. Nah, ini tentang apa ya? Kita simak baik-baik ya. Oke, mari kita lanjut. Nah, kita akan membahas yang pertama kali, kenapa sih kok BPJS sangkut pautnya dengan Perpol ya? Itu mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman atau masyarakat di seluruh Kota Bima khususnya, baik di Kabupaten Dompu juga. Nah, kita akan membahas dan kita akan menjelaskan. Oke, yang pertama kita akan membahas mungkin dari salah satu dari Pak Kanit ya, Kasat Lantasnya, dan juga untuk Pak Kanit SIM-nya membahas mengenai, bisa dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan Perpol nomor 2 tahun 2003 dan apa kolerasinya dengan BPJS Kesehatan? Mungkin ada yang bisa menjawab langsung Pak? Bapak Made Wikarta? Ya. Oke, baik, silakan. Terkait Perpol nomor 6 tahun 2003, itu merupakan perubahan dari Perpol sebelumnya terkait masalah penerbitan SKCK. Di dalam Perpol nomor 6 ini ada tambahan, di antaranya melampirkan keaktifan BPJS. Jadi nanti pemohon persyaratan yang sudah pernah mengurus itu kayak KK, fotokopi KK, kemudian KTP, terus kemudian ijazah terakhir, pas foto dilampirkan latar merah, ditambah dengan kepesertaan BPJS yang aktif. Mungkin itu aja di antara Perpol yang sebelumnya dengan Perpol yang 6 yang terbaru ini, cuma ditambah dengan melampirkan keaktifan BPJS. Oke, baik. Terima kasih Bapak Made Wikartayasa atas penjelasannya. Baik, itu teman-teman saya akan menjelaskan lagi bahwa sekarang implementasi Perpol nomor 2 dan nomor 6 ini sudah berubah. Jadi untuk teman-teman yang mungkin yang belum memiliki SIM atau ingin membuat SIM, harus wajib banget untuk mengaktifkan BPJS Kesehatan atau Askes dari kesehatannya. Nah, kenapa kita di sini ada dari BPJS, ada juga dari Polres Kota, jadi ada keterkaitan. Biar teman-teman juga nggak bingung ya, kenapa gitu ya, kok udah ribet, kenapa lagi ada program yang kayak gini gitu. Nanti di sini kita akan jelaskan banyak lagi. Nah, untuk selanjutnya bisa dijelaskan apa yang dimaksud dalam Perpol nomor 6 tahun 2023 dan apa kolerasinya dengan BPJS Kesehatan nih Pak? Mungkin masih dengan Bapak Made? Ya, silakan Pak. Dan memang ada hubungannya dengan Perpol ini, cuma keaktifan ditambah dengan menambahkan lampiran keaktifan BPJS. Jadi pemohon atau masyarakat itu ditambah ke persyaratannya dengan lampiran keaktifan BPJS. Kalaupun nanti seandainya kita dalam proses SKCK itu mungkin kita tanya dulu BPJS-nya tidak aktif atau ada BPJS, kita bisa mengecek keaktifannya. Ada link khusus itu sudah kita koordinasi dengan BPJS, sudah dikasih. Nah, kita bisa mengecek itu. Kalau seandainya tidak aktif, kita sarankan untuk mengurus langsung diaktifkan dulu. Baru dikembalikan lagi ke Polresnya untuk pengurusannya. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Untuk kemudian, apa yang mendasari lahirnya Perpol nomor 2 ataupun Perpol nomor 6 tahun 2023 nih Pak? Yang mendasari kita juga
ini program pemerintah, mendukung program pemerintah terkait kepesertaan jaminan sosial khususnya bagi masyarakat miskin. Nah, karena BPJS ini penting sekali bagi kita karena nantinya kalau ya siapa sih yang mungkin masyarakat atau manusia yang tidak sakit. Benar, Ya, benar, Pak. kalau kita sakit ya adalah payungnya Iya, yang benar. dapat membantu. Kalau seandainya tidak ada BPJS malah semakin membebankan untuk terkait masalah biaya. Sangat istilahnya ini adalah hal yang mungkin dari pemerintah bisa membantu juga untuk masyarakat yang selama ini mungkin tidak mau apa merasa penting apa namanya mempunyai kartu akses BPJS. Nah, sekarang karena sudah keterkaitannya harus nih punya gitu loh. Jadi bisa membantu juga. Jadi kedua belah pihak dari BPJS dan juga Polresnya. Baik, terima kasih Bapak. Nah, untuk selanjutnya apakah dengan terbitnya Perpol ini hak sebagai warga negara untuk mendapatkan SIM dan SKCK jadi terbatasi? Kalau menurut kami sebagai pelayan, khususnya di Polres, anggota Polri juga tidak membatasi lah. Pak Siap, Dalam artian, kalaupun seandainya BPJS Anda aktif, nah, tetap kita bisa bantu. bisa bantu. Nah, tetap kita bisa bantu dengan cara ya kita koordinasi sama BPJS. Nah, kita bantu penerbitannya. Jangan takut. Ya benar-benar. Nah, Berarti akan terus diarahkan akan gitu terus loh. diarahkan ya. Ya, jadi jangan sampai ada keraguan karena takut apa namanya tidak bisa memiliki SIM tapi tidak mampu membuat akses BPJS. Jadi ada arahan dari Polres juga, Ya. dari BPS juga gitu kan. Baik, terima kasih. Nah, mungkin saya berbicara dulu dengan Bapak Gusti Ngurah Arihya atau Pak Ari gitu ya. Kalau mengenai hal ini Pak Ari, apakah memang dari BPJS-nya sudah tahu nih masalah peraturan di pemerintah seperti ini? Bagaimana tanggapannya Pak Ari gitu loh? Baik, terima kasih dan ini juga saya sangat berterima kasih dengan rekan-rekan dari kepolisian, kami Tel dan juga dari SIM. Nah, ini ada dua ya sebenarnya ya, Perpol 2 dan Perpol 6. Perpol 2 ini adalah terkait dengan SIM, Perpol 6 adalah SKCK. Memang ini adalah salah satu bentuk dukungan pihak kepolisian terhadap program pemerintah, yaitu program jaminan kesehatan nasional, yang mana program JKN ini, nah ini yang masyarakat sering keliru ini. Iya, Pak. BPJS itu badan penyelenggaranya. Siap. Ya, jadi badan penyelenggara yang menyelenggarakan program JKN. Program JKN ini sebenarnya adalah program bukan dari pemerintah juga, program negara. Ya, Siap. jadi seluruh lapisan baik itu dari pemerintahan, kemudian masyarakat itu diharapkan bisa mendukung program JKN ini, yang mana memang sudah jelas sangat membantu bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, dengan adanya Perpol 2 dan Perpol 6 ini kita menunjukkan bahwa kepolisian ini sangat intens untuk mendukung program JKN dengan memastikan setiap proses pengurusan SKCK dan juga SIM ini akan mempersyaratkan kepesertaan JKN dan tentunya diharapkan aktif. Siap. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Anit bahwa penambahan persyaratan ini pastinya bukan dalam artian menghambat ya. Justru kita ingin memastikan masyarakat ini sudah terlindungi enggak? Siap. Ya, kalau misalkan dalam ngurus SIM kan supaya bisa berkendara ya, supaya mempunyai legalitas di jalan, supaya bisa bagaimana dia berkendara di jalan itu dilindungi oleh hukum juga dengan memiliki SIM. Nah, dengan dengan kepesertaan JKN, nah itu perlindungannya adalah dari sisi pelayanan kesehatan. Jadi ini adalah sinergi yang sangat bagus saya rasa, dan tidak sebatas hanya nanti pengurusan SIM dan SKCK, mungkin akan lebih luas lagi. Benar. Sebelumnya sudah banyak juga mengetahui masyarakat urusan sertifikat juga sudah mensyaratkan kepesertaan JKN dan aktif. Kemudian untuk masuk sekolah menjadi pegawai, nah itu hal ini bukan untuk menambahkan beban untuk
untuk mempersulit prosesnya, tetapi ya kembali lagi memastikan masyarakat ini sudah memiliki payung tadi perlindungan terhadap masalah kesehatan. Pastinya dengan adanya terbitnya Perpol nomor 2 dan Perpol 6 ini mudah-mudahan akan semakin banyak kita bisa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya sebuah jaminan kesehatan bagi kehidupan masyarakat. Ya. Ada pepatah uang bukanlah segalanya, tapi kesehatan bukanlah segalanya, tapi kalau tidak ada kesehatan juga nggak bisa ngapa-ngapain juga, gitu ya. Nggak ada gunanya punya SIM karena kalau nggak sehat hanya berbaring di rumah, gitu ya. Benar. Nggak ada gunanya juga ngurus SKCK untuk mendapatkan pekerjaan, tapi kesehatannya tidak terjamin. Baik. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ari. Mungkin dengan ini juga bisa tersadarkan kepada masyarakat yang mungkin merasa menganggap bahwa mempunyai akses BPJS itu tidak penting ya. Karena mungkin mereka mikir, ngapain sih kita harus nabung kalau sudah waktunya sakit ya udah bayar aja gitu. Mungkin kebanyakan pemikiran masyarakat yang awam itu seperti itu, Pak. Pepatah sedia payung sebelum hujan belum kena gitu. Iya, benar. Karena masyarakat kita kan lebih menitik beratkan kepada kalau saya bayar, saya harus dapat sesuatu. Iya, benar. Sementara di insuran atau di jaminan ini bayar, tetapi apa yang didapatkan adalah nanti pada saat dibutuhkan, gitu bisa dibutuhkan. Nilainya bisa lebih dari yang sudah dibayar. Iya, benar. Asuransi kan begitu, berbagi risiko. Benar. Kalaupun lagi sehat, tapi kita membantu orang lain. Benar Pak. Namanya juga sakit, Pak ya, kita nggak tahu kapan gitu kan. Siapa tahu mungkin di umur di atas 50-60-an mungkin langsung dapat penyakit yang lebih parah atau lebih tinggi kan kita nggak tahu Pak ya. Tapi karena dengan adanya tabungan kita sudah bernilai besar ya, jadi aman-aman aja di saat kita mungkin tabungan sudah nggak ada di tempat lain gitu. Arisan lah ini. Iya, arisan lah istilahnya. Kan kalau iuran kan BPJS kalau untuk masyarakat masyarakat yang tidak mampu kan paling berapa sih? Iya benar, sudah dibantu sama pemerintah sebagiannya. Bahkan yang masyarakat yang memang benar-benar tidak mampu benar oleh pemerintah. Iya benar. Kan sudah ada tipe-tipenya BPJS kan. Iya ada sementasinya dari Mandiri, ada bantuan pemerintah, itu sudah ada kelas-kelasnya masing-masing. Ya, intinya kita bisa beli rokok. Iya. Iya benar sekali. Baik, terima kasih Pak Ari. Sekarang kita lanjut ke segmen yang berikutnya. Ini kapan Parpol nomor 2 tahun 2023 ini diimplementasikan atau dijalankan nih Pak? Ya, silakan Pak Made atau Pak Muhammad, silakan Pak. Yang kelima Pak. Kalau di sini bisa saya jelaskan dikit. Ya, siap. Perpol nomor 2 ini tahun telah terbit sejak 8 Februari 2023. Ya. Oh iya, benar. Kemudian telah dilakukan uji coba di 7 Polda, Mbak. Siap. Dari 1 Juli sampai dengan 30 September 2024. Kemudian yang lalu mulai 1 November dilakukan perluasan uji coba, Mbak, di seluruh Polda. Termasuk di Polres kami, di Polres Bima Kota sudah berjalan. Baik. Berarti sudah lama sekali Pak ya? Dari tahun 2023. Pokoknya sudah lama. Iya, Iya benar-benar nggak ada instan ya Pak ya? Nggak ada instan. Kita melihat bagaimana pelaksanaannya, kemudian risiko-risiko apa yang mungkin terjadi, nah itu yang kita katakan, makanya ada uji coba. Ada uji coba, benar, siap. Tadi ya, jadi itulah kita melihat setelah uji coba itu, ternyata ada beberapa masalah dan itu kita perbaiki. Setelah diperbaiki per 1 November kemarin dari kepolisian, kemudian kita semua dirampung kepolisian di seluruh. Baik, siap. Terima kasih Pak Muhammad dan juga Pak Ari. Nah, selanjutnya kapan Perpol nomor 2 tahun 2003 udah tadi ya? 2 kali ya Nah, apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh seorang pemohon SKCK? Ya, Pak Muhammad atau Pak Made, silakan. Kalau pemohon SKCK sesuai dengan Perpol yang terdahulu sebenarnya tidak ada perubahan. Kalau dengan Perpol yang nomor 6 ditambah dengan keaktifan BPJS itu sendiri. Aja. Ya, secara keseluruhan fotokopi KTP, siap. Terus kemudian fotokopi KK, kemudian
fotokopi ijazah terakhir. Iya terakhir. Nah, itu karena untuk mengecek terkait nama. Siap. Nah, terus kemudian pas foto ukuran 4x6, 4 lembar. Oke, siap. Latar merah, harus latar Latar merah. merah. Oh ya, harus Nah, latar merah. harus latar merah. Kemudian ditambah dengan keaktifan kartu BPJS itu. Oke, siap, siap. Baik, terima kasih Pak Made. Selanjutnya, apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh seorang pemohon SIM? Ini Pak Muhammad. Ya. Kalau saya Silakan, tidak Pak. jauh beda juga. Oh, tidak jauh beda. Beda Oke, juga siap. dengan Intel sebelumnya kan Mm-mm. kami seperti melampirkan fotokopi KTP, Baik. KTP, kemudian yang kedua Mm-mm. pemohon itu harus melampirkan persyaratan psikologi, Siap. lembaga yang sudah dipercaya. Mm-mm. Kemudian yang ketiga melampirkan kesehatan yang sudah direkomendasikan oleh dokter Polri langsung. Oh, siap. Kemudian itu tambahannya satu Mbak. Mm-mm. Yang sebelumnya kan tidak ada BPJS, sekarang Iya, sudah sudah diberlakukan ada. BPJS. Iya, Ya. baik, baik, baik. Selama ini kan tahunya masyarakat Iya. cukup fotokopi KTP sama Benar. keterangan kesehatan dan psikologi sudah Udah, misalkan iya ya. selesai. Tapi sekarang ada penambahan BPJS. Ya, ada Ya. keaktifan dari Keaktifan dari BPJS itu BPJS. harus Iya, aktif gitu ya. Iya. Jadi sudah kalau nggak aktif BPJS nggak bisa buat SIM gitu intinya. Pada intinya seperti dijelaskan Pak Kasat Indra juga tadi, kami tidak langsung menolak Bu, Benar, tapi benar. kami memberikan edukasi ke masyarakat mengarahkan. bahwa ya tetap mengarahkan supaya ketika BPJS-nya sudah tidak aktif tetap diaktifkan. Itu Oke. aja sih. Ya kita, Tetap ayo. kami layani dengan baik Bu. Benar-benar. Tidak Jadi ada langsung istilah mengajak nih, langsung mengajak langsung. masyarakat. Iya. Ini Pak gimana saya mau buat SIM tapi BPJS-nya nggak aktif. Ayo kita ke BPJS. Iya, benar Bu. Secara langsung seperti itu ya. Seperti Jadi itu. membantu sekali. Ya. Nah, dan itu semoga saja bisa menyadarkan bagi masyarakat yang lain, anak-anak muda yang lain yang ingin membuat SIM gitu. Benar, Bu, Baik, benar. terima kasih. Nah, selanjutnya bagaimana jika pada saat pendaftaran pengajuan SKCK atau SIM ternyata kepesertanya sudah nonaktif karena menunggak iuran? Ya, silakan Pak Made. Terima kasih. Terkait ketidakaktifan, nanti kalau masyarakat datang mengurus SKCK, lampirkan persyaratan yang sudah kami sampaikan tadi, permohonan baru ataupun perpanjangan. Kalau perpanjangan kan tinggal ditambah SKCK lama. Tambah SKCK lama, kemudian ini terkait sidik jari. Sidik jari bisa dilakukan juga, silakan. Tidak juga kita bisa proses. Oh, jadi Tidak harus sidik jari juga. Karena dari itu pun perintah dari Mabes Polri, baik. kolom di sidik jari itu sudah dihilangkan. Baik. Untuk mempermudah lah, menyederhanakan persyaratan. Baik. Jadi silahkan mau sidik jari silahkan, nanti hasilnya disimpan. Tapi yang jelas tidak pun tetap kita layani. Baik. Kemudian kepesertaan BPJS kalau tidak aktif, kita koordinasikan dengan BPJS. Baik. Jadi bukan kita langsung tolak tetap kita bantu. Benar. Kita arahkan. Benar, baik Pak. Ya, Benar. jangan takut. Jangan takut ya. Jadi tidak ada lagi namanya harus takut gitu ya. Ya. Apalagi istilahnya tidak ada lagi alasan-alasan lagi untuk tidak mengaktifkan BPJS karena ini semua saling berkaitan ya. Gimana Pak Ari? Iya. Jadi untuk masalah bagaimana cara mengikuti program cicilan iuran rehab nih. Kembali ke Pak Ari nih. Biar teman-teman yang juga yang dengar ini tahu gitu. Ya baik. Kepesertaan CKN-nya atau BPJS-nya ini harus aktif gitu ya. Nah, kalau tidak aktif kemudian bagaimana? Nah, tadi sudah disampaikan bahwa dari kepolisian akan mengarahkan peserta memberikan edukasi untuk diupayakan agar diproses dulu keaktifan kepesertaannya. Nah, kalau misalkan menunggak bagaimana Pak? Ya, kalau misalkan menunggak setelah diketahui tunggakannya berapa, silakan kalau memang bisa dibayar langsung silakan. Tapi kalau memang dianggap terlalu besar, BPJS Kesehatan ada program untuk mencicil, ya namanya program rehab dan ini sangat fleksibel sekali cicilannya. Jadi bisa sampai 5 bulan bahkan sampai dengan 12 bulan tergantung besaran dari tunggakannya. Gitu. Jadi kalau misalkan karena kalau tunggakan di BPJS Kesehatan ini kalau dia menunggak sudah lebih dari 24 bulan atau sudah lebih dari 2 tahun, tunggakan yang wajib dibayar itu sebenarnya hanya untuk 2 tahun saja. 2 tahun saja. Jadi seperti itu kemudahan yang sudah diberikan oleh negara agar
masyarakat ini bisa aktif kepesertaan JKN-nya dan dipastikan untuk selanjutnya iurannya dibayarkan rutin gitu ya. Karena kalau kemudian sudah dibayar tunggakannya menunggak lagi nanti berat lagi karena menumpuk Baik. lagi gitu Iya, kan. benar Karena benar. sebenarnya dengan membayar iuran tiap bulan itu kan sudah mencicil sebenarnya Baik, siap. gitu. Nah, kalau yang belum jadi peserta JKN, belum jadi peserta JKN, nah ini dari rekan-rekan di kepolisian juga akan mengarahkan harusnya kemana gitu ya. Iya. Kalau misalkan masyarakat ini memang tergolong tidak mampu gitu ya, ya sudah seharusnya ini melaporkan ke dinas terkait nantinya, apakah dinas sosial atau apa, sehingga nanti bisa didaftarkan untuk menjadi penerima bantuan. Bantuan. Gitu. Jadi apa, banyak hal yang nanti bisa apa ditindaklanjuti oleh masyarakat ini manakala nantinya ada permasalahan terkait dengan kepesertaan maupun keaktifan peserta. Baik. Dan program kolaborasi antara BPJS Kesehatan dengan kepolisian ini adalah yaitu tadi Siap. pertama adalah untuk mengedukasi masyarakat, kemudian membantu masyarakat menjelaskan bagaimana apa yang harus dilakukan tanpa seperti tadi sudah disampaikan tanpa mengurangi hak untuk masyarakat mendapatkan pelayanan publik. Siap. Gitu ya, apakah itu SKCK maupun SIM, karena memang secara ketentuan pelayanan publik itu tidak boleh ada hambatan. Gitu. Namun kembali lagi karena kepesertaan JKN ini adalah sebuah kewajiban warga negara juga. Baik, sudah seharusnya juga kewajiban ini dijalankan untuk mendapatkan haknya tadi. Nah, itu sebenarnya ya. Baik. Jadi boleh menuntut hak, tapi kewajibannya juga. Jadi harus seimbang. Iya, sama kayak boleh naik motor di jalan, Iya, baik. tapi ada kewajiban untuk Ada memiliki kewajiban. SIM. Benar. Gitu. Boleh melamar pekerjaan dimanapun, wajib menyertakan SKCK-nya. Baik. Itu kan itu salah satu bentuk-bentuk kewajiban untuk masyarakat ini bisa memperoleh haknya. Gitu. Baik. Jangan hanya menuntut hak doang. Benar. Jadi tidak ada alasan untuk istilahnya ini apa namanya selalu bilang ini wah repot banget sih, ribet banget sih, gitu kan. Karena jadi kita harus tahu dulu, tahu dulu hak-haknya kita, kewajibannya kita, baru kita paham, gitu. Karena ini juga bukan program BPJS aja, bukan dari Polres, tapi ini dari pemerintah negara langsung yang benar-benar negara hadir kepada masyarakat di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan. Gitu. Baik, terima kasih. Nah, gimana nih Pak Ari selanjutnya? Bagaimana jika sebelumnya ada masyarakat yang ditanggung oleh pemerintah, namun sudah tidak aktif? Nah, dia ini masih miskin nih Pak, mengajukan permohonan SKCK untuk bisa mencari pekerjaan yang layak. Apakah akhirnya terkendala atau gimana nih Pak? Oke, baik. Ini untuk masyarakat yang tadi memang kepesertaan JKN-nya tidak aktif, apakah dia sebelumnya adalah tanggungan pemberi kerja sebelumnya atau tanggungan mandiri mungkin atau mungkin tanggungan dari pemerintah tapi dinonaktifkan. Kalau memang merasa dirinya tidak mampu untuk membayar iuran rutin untuk jaminan kesehatannya ini, silakan bisa mendaftarkan atau melaporkan diri ke dinas sosial biasanya ya, atau bahkan bisa diawali dari lingkup skop desanya dulu. Nah, biasanya kelurahan desa ini melakukan pendataan nih. Tapi kalau tidak masuk dalam pendataan, ya itu bisa langsung mengajukan diri ke dinas sosial untuk didata dan nanti diusulkan untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, apakah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena kalau untuk Kota Bima ini, Pemda Kota Bima kan sudah komitmen untuk Universal Health Coverage ya, UHC. Artinya Pemda Kota Bima ini komit untuk memastikan seluruh masyarakatnya menjadi peserta JKN dan aktif gitu. Nah, tapi tidak dengan begitu juga semuanya akan ditanggung Pemda.
Nah, bergantung segmennya. Kalau Iya. dia pekerja, ditanggung pemberi Ditanggung, kerja. ya. Kalau dia orang mampu, ya menanggung dirinya Mandiri, sendiri. ya. Kalau dia tidak Tidak mampu, mampu, dia ditanggung inilah sama yang pemerintah. ditanggung oleh pemerintah Oke, daerah. baik. Dan inilah yang iurannya akan dibayar oleh pemerintah Baik. daerah. Seperti Baik, itu. sebenarnya tidak kalau kita paham mengenai peraturan pemerintah, gitu, mungkin kita lebih tahu lah. Karena di sini kan sudah dikasih segmen juga bahwa yang tidak mampu silakan urus diri ke kelurahan, ke dinas sosial agar mendapatkan bantuan dari pemerintah. Begitu pula dengan yang pekerja ketenaga kerjaan dari perusahaannya, gitu kan. Jadi di sini tidak membatasi apapun, tidak memaksa hak-hak dari teman-teman ataupun masyarakat ya. Jadi kita berharap bahwa dengan adanya segmen ini, informasi ini, teman-teman juga bisa tahu nih kenapa sekarang pembuatan SIM harus berkaitan dengan BPJS atau kesertaannya gitu. Nah, di sini ada tujuannya teman-teman ya. Jadi kita harus memahami bahwa ini semua adalah untuk kebaikan dari masyarakat itu sendiri. Ya, jadi sudah berbagai cara dari pemerintah, negara juga memberikan edukasi mengenai hal ini dan dibantu oleh Bapak-bapak Polres dan juga Pak Kanit, Pak Kasat juga untuk membuat SIM bagaimana dan juga dari BPJS harus diwanti-wanti ya Pak ya, harus aktif gitu loh. Karena ini untuk mereka sendiri, bukan untuk Pak Ari, bukan untuk Pak Muhammad, bukan untuk Pak Made gitu kan. Itu untuk dirinya sendiri gitu. Jadi harus ada tabungan untuk diri sendiri. Baik, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya nih Pak Ari, bagaimana bagi yang belum terdaftar sama sekali sebagai peserta JKN BPJS Kesehatan? Apakah juga tidak bisa mengajukan permohonan atau mendapatkan SIP atau SKCK tersebut? Oke. Jadi kalau untuk yang belum menjadi peserta, ya kembali lagi ya, kalau dia segmennya misalkan dia orang yang mampu, dia akan mendaftar sebagai peserta mandiri. Ketika sudah diterbitkan virtual account dari kami yang menunjukkan bahwa dia sudah mendaftar, namun belum membayarkan iuran, nah ini sudah bisa menjadi dasar bahwa dia sudah terdaftar sebagai peserta JKN dan pastinya hak-haknya yang lainnya bisa dilanjutkan seperti itu misalkan. Jadi kalau misalkan dia adalah di segmen orang yang tidak mampu, yang nantinya akan didaftarkan oleh pemerintah daerah, nanti, nah ini kita masih koordinasikan dengan pemerintah daerah seperti apa bentuknya nanti untuk memastikan bahwa mereka akan didaftarkan nantinya melalui tanggungan pemerintah gitu ya. Baik, siap. Jadi intinya yang pasti layanan baik SKCK maupun SIM ini tidak akan terhambat. Dengan adanya ketentuan Perpol 2 dan Perpol 6 ini akan memberikan awareness kepada masyarakat bahwa ada kewajiban yang harus dipenuhi benar. oleh masyarakat yang sebenarnya kewajibannya ini adalah kembali lagi nanti manfaatnya untuk masyarakat itu sendiri. Ya, supaya tidak mengalami kesusahan gitu ya. Di masa depan nanti. Betul, gitu ya. Gitu loh. Walaupun ya kita memang nggak seperti Pak tadi bilang, kita tidak mengharapkan sakit. Benar. Dan juga nggak mungkin juga kita akan tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit, iya. Tidak ada yang tahu Pak ya. Ketika itu datang, ya sudah ada. Sudah ada jaminannya gitu loh. Sudah nggak takut nih, sudah sakit, udah bawa aja saya ke rumah sakit itu. Ini ada BPJS Kesehatan nih gitu. Karena sakit sekarang biayanya mahal. Mahal banget. Itu sehat itu yang murah. Benar, itu mahal. Benar. Gitu. Ya, jadi maksudnya kita sedia pengen sebelum hujan Pak ya. Karena juga kita tidak tahu yang terlihatnya kita sekarang baik-baik saja, nggak tahu nanti pas pulang kita flu mungkin, tiba-tiba kejang-kejang mungkin. Sekarang musim lagi perubahan. Lagi nggak mampu Pak ya. Mendung tapi panas. Iya. Itu. Benar. Sekarang lagi hawanya nggak baik banget ya. Oke, baik, terima kasih. Untuk kepesertaan JKN kan kita tahu bahwa untuk menjadi peserta tidak harus juga antri di kantor BPJS Pak ya. Ada juga aplikasi mobile JKN nih Pak Muhammad, Pak Made gitu ya. Mungkin ada dari timnya Pak Made juga mungkin belum ada JKN-nya. Kepolisian sudah langsung otomatis. Aplikasinya sudah keluarganya mungkin gitu Pak ya. Mungkin ada keluarganya, kerabatnya gitu ya.
Baik, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana cara menunjukkan bahwa JKN BPJS Kesehatan aktif atau tidak aktif nih Pak Ari? Oke. Kalau untuk peserta sendiri banyak ya, apalagi sekarang kita sudah banyak memanfaatkan digitalisasi. Jadi ya saya yakin juga masyarakat juga sudah banyak yang pegang HP Android atau sejenisnya, HP pintar. Kita ada aplikasi mobile CKN. Baik, Nah, dengan aplikasi mobile CKN di sana sudah ada kartu digital, kemudian sudah ada data siapa saja yang ditanggung, masuk baik, tanggungan keluarga, terus kondisinya apakah dia aktif atau tidak itu sudah baik. muncul semua di sana. Jadi itu bisa dimanfaatkan. Kemudian bagi masyarakat yang mungkin belum memiliki ya kita bisa untuk mengecek kepesertaan itu bisa melalui chat ke WA Pandawa gitu misalkan di nomor 0811 8165 165. Kemudian nanti di Polres juga atau di kepolisian juga saat ini sudah ada aplikasi untuk mengecek statusnya gitu ya apakah dia aktif atau tidak Baik, gitu. Kemudian nanti akan kelihatan dan ke depan saya juga mendapatkan informasi dari kepolisian juga sudah membangun integrasi dengan BPJS Kesehatan bahkan nanti sampai akan muncul apa dia tunggakannya nanti berapa gitu misalkan ya. Seperti itu. Jadi itu bisa terinformasikan baik. dan teman-teman dari kepolisian juga bisa dengan tepat mengarahkan Siap. masalahnya dia tidak aktif karena apa? Iya, Kan benar. banyak hal ya, Iya, karena iya, benar-benar. iuran gitu. Iya, Kalau tunggakan. kalau hanya untuk memunculkan aktif atau tidak, kan kita nggak tahu non aktifnya kan Iya, karena karena apa. apa sebabnya Nah, nanti di bagaimana aplikasi gitu. itu Baik, tidak aktif karena menunggak, baik, tunggakannya sekian. Nah, jadi sudah bisa baik, diinformasikan ada baik, tunggakannya baik, sekian, besarannya sekian, jadi bisa mencicil loh. Gitu. baik, Coba baik, sekarang hubungi dulu BPJS Kesehatan. Nah, baik, gitu baik, baik, misalkan siap, siap. seperti itu yang kita harapkan. Jadi dengan era digital ini saya pikir semuanya semakin dimudahkan ya tanpa Iya, harus siap. mondar-mandir Mondar-mandir. walaupun jalan antara Polres dengan kantor BPJS Iya, cukup dekat ya. dekat sih ya Iya, tapi dekat, dekat, dekat. kalau yang naik ojek dia bayar 2 kali gitu ya. Iya, benar, Pak. Gitu. Tapi Benar. dengan memanfaatkan digital aplikasi mobile JKN atau kanal-kanal online lainnya itu sangat Segalanya memudahkan bisa sekali. mudah. Iya. Baik, bisa daftar di rumah juga bisa. Iya, betul. Bisa, ya. Jadi sudah tahu ini Mhm. SKCK dan SIM mensyaratkan kepesertaan JKN aktif. Nah, bisa ngecek dulu di rumah. Oh, saya aktif. Nah, oke, saya aman nih ngecek Baik, SKCK. Tapi kalau nggak aktif nih, saya mau nyari SKCK untuk melamar pekerjaan ya sudah urus dulu keaktifannya karena sudah tahu kan syaratnya Siap, siap, gitu. siap. Jadi Iya, iya. melalui media ini juga kita ingin mereminder lagi. Baik. Pastikan dulu nih kalau kalau ada keinginan untuk mengurus SKCK dengan SIM, SIM, cek dulu nih cek dulu nih. mandiri gitu ya. Iya, Kalau iya, kalau benar-benar. belum ada HP, silakan kontak Pandawa tadi di 08118 165 165. Kemudian ya kalaupun memang tidak ada dua-duanya, ya nanti bisa ditanyakan di kepolisian pada saat proses pengurusan. Baik. Jadi ya tidak terkesan bolak-balik ya Baik, siap, siap, gitu. siap, Cek siap, siap. dulu, Iya, kalau benar. sudah aman, oke, Aman. Lanjut. gas. Nah, gitu. Lanjut, lanjut, lanjut. Jangan gas dulu, baru ribet belakangan. Iya, benar-benar. Jadi harus tahu dulu seluk-beluknya ini Iya. masyarakat kekurangannya apa. Iya, betul. Terus dengan Persyaratan dari kepolisian sudah terpenuhi, sudah aman, kepesertaan BPJ juga JKN sudah sudah aman. silakan Kalaupun tidak gas, aman, gitu. pasti diharapkan masyarakat itu harus jujur, Pak ya. Ya. Ya, ini Pak, saya mau buat SIM, tapi saya nggak aktif BPJS Ya. gitu. Jadi baik teman-teman kita harapkan untuk seluruh masyarakat Kota Bima khususnya di Kabupaten Bima, bahkan di Kabupaten Dompu seluruhnya ya. Jadi kita harus mulai bersikap jujur ya, agar kita mendapatkan pelayanan yang maksimal juga Ya. dari kepolisian, baik itu di BPJS ya, biar kita tidak nanti dirugikan oleh ketidakjujurannya sendiri gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih. Nah, sekarang yang terakhir nih Pak ya, apakah harapan dengan implementasi Parpol nomor 2 atau nomor 6 tahun ini, nomor 6 tahun 2024 ini Pak? Saya ke Pak Madi dulu Pak. Ya, diharapkan masyarakat untuk sudah punya semua lah BPJS Kesehatan. Siap, siap. Gunanya ya untuk kita sendiri. Untuk kita sendiri, baik. Memang suatu aturan itu memang perlu kita sadari memang
sebenarnya bagus, itu penting, tapi ya biasanya masyarakat itu menyepelekan. Iya benar Pak. Nah, Benar. sehingga mulai dari sekarang lah kita juga harus mendukung program pemerintah, karena Baik, ini baik. untuk kita juga, Siap. untuk kesehatan. Siapa sih orang yang sehat terus kan pasti ada Iya, sakitnya. baik, baik Nah, Pak. karena manfaatnya juga untuk diri kita sendiri. Baik, siap. Terima kasih. Baik, kita aja Pak Made. Terima kasih banyak. Kita ke Pak Muhammad. Gimana nih Bapak harapannya dengan implementasi Perpon nomor 2 ataupun nomor 6 tahun ini? Harapannya kami sih secara tidak langsung kan memberikan manfaat besar sekali buat masyarakat nih Bu ya. Siap, Terutama kami di fungsi lalu lintas. siap, Di samping dia mendapatkan SIM, siap. setelah dia mendapatkan SIM kan dia kegiatannya kan di jalan Bu ya, di jalan. Iya, Ada risiko yang dihadapi, tidak Benar. diminta nih Bu ya. iya benar. Tetapi itulah Sesuatu yang tidak kondisi terduga. tidak terduga. Misalnya dia kecelakaan, Baik, nanti sedikit dia membantu lah Baik, ketika baik. dia memiliki JKN, JKN. BPJS yang aktif. Baik, siap. Itu aja sih maksud dan Iya. tujuannya seperti Oke, itu. baik. Terima kasih Pak Muhammad atas harapannya. Dan kita kembali ke Pak Ari. Silakan Pak Ari untuk masyarakat seluruh Kota Bima khususnya Pak. Harapannya Bapak nih, gimana Oke. gitu dengan adanya program ini harus benar-benar dijalankan gitu loh. Ya, dengan implementasi Perpol 2 dan 6 tahun 2023 ini, yaitu kita harapkan kesadaran masyarakat semakin meningkat. Amin, amin. Kesadaran bahkan akan pentingnya jaminan kesehatan, gitu ya. Pentingnya jaminan kesehatan ya sebenarnya untuk melindungi diri masing-masing. Ya, kalau dari kami berharap sebagaimana tujuan dari pemerintah terhadap program ini adalah memastikan seluruh masyarakat itu mendapatkan akses pelayanan kesehatan Baik. yang mudah, cepat, dan setara. Siap. Pastinya untuk mendapatkan akses yang mudah, cepat, dan setara ini dengan program JKN, yaitu dengan keaktifan kepesertaannya. Dia bisa dengan mudah mendapatkan pelayanan kesehatan, bisa cepat ditangani, dan pelayanannya juga tidak dibeda-bedakan, ya, setara gitu ya. Jadi itu mudah-mudahan ini juga bisa buat masyarakat yang mendengarkan bisa menyadarkan lah. Oh ya, mulai ngecek nih, saya aktif nggak ya kepesertaannya gitu ya. Benar, siap. Gitu. Jadi kalau misalkan belum aktif, apapun permasalahannya, apakah masalah tunggakan, kalau tunggakan kita ada program cicilan, kalau memang misalkan masalah yang tadi adalah iurannya terlalu berat untuk ditanggung Baik, Pak. sendiri, silakan mengusulkan diri. Nah, kalau misalkan dari pekerja, pemberi kerjanya belum mendaftarkan, nah ini mungkin bisa mengingatkan kepada perusahaannya terhadap hak-haknya menjadi pekerja, gitu ya, Baik. supaya terlindungi. Baik. Ini tuh. Oke, terima kasih Pak Ari. Itu diharapkan dari Pak Ari, Pak Made, juga Pak Muhammad. Nah, cuman ini ada pertanyaan dari Ayu nih Pak. Ya. Nah, tadi kan kita membahas mengenai pembuatan SIM dan SKCK bagi yang belum mempunyai SIM nih Pak. Nah, gimana kalau yang sudah punya SIM mau secara berkala gitu? Perpanjangan, ya. Perpanjangan. Gitu, perpanjangan. Apakah tetap harus memakai keaktifan BPJS-nya atau gimana nih Pak? Untuk di kami perlakukan semuanya mau perpanjang maupun baru, tetap kami cek semua Bu ya. Baik, Karena memang SIM itu kan 5 tahun Bu. 5 tahun, 5 iya. tahun. Jadi setelah 5 tahun masa berlakunya habis, dia kan keperpanjang lagi. Iya, siap. Jadi besar kemungkinan mungkin masyarakat Prosedurnya juga sama ya. ya prosedurnya tetap sama. Tetap sama. Ya. Iya. Tetap kami ngecek Bu. Baik, mungkin nanti biar tidak ada salah paham dari masyarakat mungkin ya. Jadi untuk membuat baru aja untuk keaktifan BPJS-nya. Kalau yang secara berkala mungkin tidak diperlukan. Takutnya seperti itu, makanya saya tanya tadi. Dan mudah-mudahan ini menjadi edukasi dan juga informasi yang sangat penting bagi teman-teman seluruh masyarakat Kota Bima khususnya, bahwa untuk pembuatan SIM atau perpanjang SIM itu tetap diperlukan keaktifkan BPJS kesehatannya. Jadi untuk teman-teman semuanya itu sangat perlu Pak ya. Ini untuk kepentingan dan juga kebaikan dari teman-teman semuanya, dan kita harapkan bahwa ini semua menjadi program yang sangat amanah juga untuk kita dijalankan dan juga bisa membuahkan kebaikan juga untuk masyarakat ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Tidak terasa waktu sudah selesai dan juga pembahasan kita. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Ya. Untuk masyarakat Kota Bima, Ya, Pak. jangan takut kalau seandainya
persyaratan mungkin BPJS tidak aktif, mau ngurus tidak bisa, jangan Iya. takut untuk ditolak. Jangan takut, siap, Tetap siap. datang ke kantor polisi mau Siap. ngurus SIM atau mengurus SKCK, tetap SKCK. akan kita Siap, arahkan akan dan dilayani, tetap akan ya. dilayani. Nah, Baik, itu dia terima kasih. ya informasinya dari Pak Made ya. Ya, jadi kita harapkan buat teman-teman ya ingin membuat SIM atau SKCK jangan takut ya. Jangan takut ditolak, pastikan kita nanti akan kita arahkan dari Polres, dari BPJS juga begitu. Jadi tidak ada penolakan. Jadi untuk masyarakat yang ingin membuat SIM atau ingin memperpanjang SIM, ya jadi jangan pernah merasa ribet gitu ya. Baik, terima kasih. Waktu sudah habis. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Made dan juga Pak Muhammad dan juga Pak Aris selaku Kepala BPJS Kesehatan. Semoga hari ini kita lebih baik lagi dan juga sehat selalu Pak ya. Jangan Baik. lupa tertib berlalu lintas. Baik, itu penting. siap-siap itu dia. Ya baik. Kalau dari BPJS-nya, Kalau kami yaitu pastikan menjadi peserta JKN untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara. setara. Baik, terima kasih banyak. Kita akhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Ayu Pami dari Podcast Radio. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Yuk, Pak.